Salam semua para tetua, jumpa lagi bersama Mimin di channel Alurmu. Semoga para pendengar Alurmu selalu senantiasa dinaungi kebahagiaan, kesehatan, serta rezeki yang cukup. Oke, Mimin langsung lanjut ceritanya. Selamat mendengarkan dan hidupkan imajinasi para tetua. Cerita pun dimulai. Hari-hari berlalu seperti biasa dan hari berikutnya, King Sui mempelajari maksud tinjunya di halaman seolah-olah tidak ada yang terjadi. Itu karena baru sekarang dia menemukan bahwa dia telah mengembangkan nyanyian emas penghancur cakar naga ke tingkat kemahiran yang cukup besar. Dia hanya selangkah lagi untuk mencapai tahap kesuksesan kecil dan bisa dikatakan sudah memiliki satu kaki di tingkat itu. Saat ini, dia berada di dekat arena di gedung utama. Dia takut jika dia berada di gedung yang lebih kecil, jika terjadi sesuatu, dia akan menakuti anak itu. Membengkokkan jari-jarinya ke posisi mencengkeram, tubuh bergerak seiring dengan pikirannya, berbentuk jiao, setiap langkahnya mengandung maksud pertempuran yang kuat dan ki yang meledak-ledak. Saat dia terus bergerak di sepanjang arena yang luas, tangannya terus menyerang. Maksudnya lebih penting daripada bentuknya, dan bentuk itu lebih penting daripada gaya yang diberikan. King Sui tidak tahu apa yang terjadi ketika dia memasuki keadaan di mana dia melupakan semua yang ada di sekitarnya saat dia berada di alam Valet Jade Immortal. Namun, selama dia melakukan Chain Dragon Claw Crushing Gold, ada rasa penguasaan dan kemahiran yang tak terlukiskan. Meskipun King Sui tidak mengerahkan kekuatan, dia juga tidak terlalu sering menggunakan origin ki dan energi spiritual di tubuhnya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan yang dia keluarkan tampaknya sangat kuat. Ada kekuatan berdampak luar biasa. Itu seperti perasaan pesta perisai, memberikan perasaan bahwa itu bisa menghancurkan segalanya. Dum, suara lembut terdengar tetapi King Sui tidak berhenti dan terus melanjutkan. Kekuatannya secara bertahap semakin kuat tetapi itu ditahan dan tidak dilepaskan, terkandung dalam radius satu kaki di sekitarnya. Jika seseorang ada di sekitar, mereka akan dapat melihat pergerakan udara di sekitar King Sui dengan sangat jelas. Itu seperti pusaran angin topan, tampak ringan namun juga seolah-olah memiliki kekuatan robek yang dahsyat. King Sui memikirkan penggunaan luar biasa dari Dragon Claw Crushing Gold Chain, serangan berdampak yang mengabaikan pertahanan. Tentu saja, mengabaikan pertahanan tidak berarti itu sepenuhnya diabaikan, tetapi hanya sebagian kecil saja. Dum, suara lain terdengar. Meskipun tidak terlalu keras, itu bisa terdengar dengan jelas, terutama ke King Sui. Pada saat yang sama, titik akupuntur lain di tubuhnya tampaknya telah dibersihkan. Di masa lalu, sebagian besar titik akupuntur dan saluran meridian King Sui telah dibersihkan. Namun, dia selalu memperhatikan bahwa ada titik akupuntur dan saluran meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuh manusia. Saat seseorang menjadi lebih kuat, lebih banyak dari ini akan muncul. Bukannya jumlah mereka bertambah, tapi hanya itu sebelumnya. Seseorang belum mencapai titik di mana mereka akan menampilkan diri. Tubuh King Sui terus mengeluarkan suara tanpa henti secara berurutan. Setelah King Sui tiba-tiba melontarkan pukulan, dia merasa heran. Itu karena dia merasa tubuhnya telah mengalami beberapa perubahan kecil dan aneh. Seolah-olah seluruh tubuhnya sekarang jauh lebih terkoordinasi. Dia terus memegang lingkaran di sekitarnya tanpa melepaskannya, tapi kekuatannya melesat lebih jauh dari sebelumnya. Tahap sukses kecil. King Sui tidak tahu bagaimana memikirkan ini. 9 jiwa naga yangnya belum mencapai tahap kesuksesan kecil namun nyanyian emas penghancur cakar naga telah mencapainya. Apakah ini hal yang baik atau buruk? Tidak ada dalam bentuk naga yang mengatakan bahwa ia harus mengolah 9 yang naga jiwa terlebih dahulu, atau bahwa tanpa menumbuhkan jiwa naga 9 yang, seseorang tidak dapat mengembangkan nyanyian emas penghancur cakar naga. Memikirkan hal ini membuatnya merasa jauh lebih baik. Dia tenggelam jauh ke dalam kesadarannya dan melihat kemampuan nyanyian emas penghancur cakar naga yang telah mencapai tahap kesuksesan kecil.
Dragon Claw Crushing Gold Chain, tahap sukses kecil. Dapat mengabaikan 10% dari semua pertahanan untuk memberikan dampak yang kuat pada target. Ia dapat mengabaikan semua perbedaan kemampuan dan dapat digabungkan menjadi seni tinju atau kuda-kuda menggunakan senjata. Melihat ini, King Sui sangat bahagia. Bagaimanapun, kemampuannya saat ini membutuhkan penggunaan Golden Battle Halberd agar mereka dapat ditampilkan. Tanpa Golden Battle Halberd, gerakan ini tidak akan banyak berpengaruh. Semakin kuat senjata mereka. Namun, sangat sulit bagi seseorang untuk mendapatkan senjata ilahi. Meski begitu, masih ada senjata legendaris dan dewa semu. Dia menganggap dirinya telah mencapai kesuksesan kecil hari ini. Dengan munculnya bentuk naga, bentuk terakhir dari teknik mimikri 9 hewan, teknik penguatan kuno telah mencapai lapisan surgawi terakhir. Setidaknya, King Sui merasa bahwa ini seharusnya menjadi lapisan surgawi terakhir. King Sui kemudian memikirkan lukisan kecantikan. 11 dari 12 di antaranya sudah muncul. Dia tidak tahu apakah yang terakhir akan muncul dan apakah dia akan bertemu dengannya atau tidak. King Sui tidak tahu apakah King Hanye adalah salah satunya. Putri tertua, Ye Huang Guwu, dan yang lainnya, dia sekarang percaya bahwa 12 lukisan kecantikan harus mewakili 12 jenis tubuh ilahi. Dia berlatih beberapa saat lagi sebelum berhenti. Meskipun itu hanya pada tahap kesuksesan kecil sekarang, yang membuat King Sui kagum adalah dia sudah bisa menerapkannya ke dalam 9 posisi teknik pertempuran ilahi kuno dan melakukannya melalui Golden Battle Halberd. Di jalur seni bela diri, membersihkan satu jalur mengarah ke banyak jalur lain yang terungkap. Itu bisa jadi karena dia mewarisi bentuk naga. Tidak peduli apa, ini adalah hal yang baik dan layak untuk membuat bahagia. Ketika dia kembali ke kamar, Ye Jianghe sudah menyiapkan sarapan. Mereka memiliki beberapa makanan sederhana dan baru saja selesai ketika Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge masuk. King Sui, Jianghe, kami punya berita. Apakah kamu ingin mengetahuinya? Nyonya Istana Matahari Terbenam tersenyum dan berkata saat dia menuju untuk melihat King Xiu. Baik dirinya dan Muyun Qingge adalah ibu angkat anak itu. Saat itu, tidak ada yang dikatakan tentang itu, tetapi mereka sekarang merasa sedikit canggung untuk menjalin hubungan dengan King Sui. Bagaimanapun, beberapa hal telah terjadi dan yang lain tahu bahwa Nyonya Istana Matahari Terbenam menyukai King Sui. Berita apa? King Sui bertanya. Orang-orang kami menemukan binatang buas kuno yang terpencil, Heltigon, di kolam dalam 100.000 li jauhnya dari sini. Nyonya Istana Matahari Terbenam langsung ke pokok permasalahan. Heltigon. King Sui juga tercengang. Dia tahu tentang keberadaan binatang buas kuno ini. Jumlah mereka tidak banyak, tetapi mereka semua sangat kuat. Heltigon yang disebutkan oleh Nyonya Istana Matahari Terbenam adalah binatang buas kuno yang nyata. Binatang buas kuno yang nyata sangat kuat. Alasan yang membuat King Sui terkejut adalah karena itu dengan sendirinya. Mungkin itu adalah binatang buas kuno yang muncul di daerah ini. Apa yang dia nantikan adalah nilainya. Ada esens Crimson Pellet di tubuh binatang buas kuno, Desolate Beast Pellet. Hal ini dapat membuat para pembudidaya menjadi sangat kuat dan kenaikannya untuk kekuatan permanen. Meski mungkin tidak banyak, yang penting kenaikannya stabil. Itu juga memiliki efek menstabilkan fondasi. Ini adalah efek terbesar. Bagi kebanyakan orang, ketika telah mencapai level ini, fondasi mereka sedikit banyak akan membatasi diri mereka sendiri untuk menjadi lebih kuat. Tubuh manusia memiliki kemampuan penyesuaian diri yang kuat dan jika fondasi seseorang tidak stabil atau tidak cukup stabil, kekuatannya akan mencapai kemacetan. Penggunaan Desolate Beast Pellet terutama untuk membangun di atas fondasi. Peningkatan kekuatan seseorang terbatas dan bersifat sekunder. Yang terpenting, siapapun bisa memakannya. Ada permintaan tapi tidak ada suplai untuk Desolate Beast Pellet. Tidak ada yang akan menjualnya karena tidak sembarang orang bisa mendapatkannya. Cara Desolate Beast Pellet dibangun di atas fondasi seseorang akan meningkatkan kekuatan seseorang.
menstabilkan fondasi, menenangkan pikiran, meningkatkan kemauan dan energi semangat, mengurangi kemungkinan penyimpangan Qi, sangat meningkatkan kekuatan tubuh. Benda ini sangat langka dan juga dibedakan menurut kualitasnya. Semakin kuat binatang buas kuno, semakin besar nilai pelet binatang desolate mereka. Hanya binatang buas dengan pelet binatang buas yang akan dianggap binatang buas sejati. The Desolate Beast Pellet dapat ditambahkan ke dalam obat untuk disempurnakan menjadi pil pemeliharaan konstitusi yang kuat. Seberapa kuat binatang buas ini? Bisakah kita menghadapinya? King Sui tahu bahwa sejak Nyonya Istana Matahari Terbenam datang, itu berarti mereka harus bisa mengatasinya. Kelas ilahi awal. Namun, teknik surgawi Heltigon sangat kuat, jadi kita harus berhati-hati. Itu yang paling dekat dengan area kami dan apapun alasannya, kami harus menghapusnya. Muyun Qingge angkat bicara. Kapan kita akan menindaklanjutinya? Ye Jiange tersenyum dan bertanya. Besok. Tapi Jiange, kamu tidak boleh pergi. Tinggallah di rumah dan rawat anak kecil kita di sini. Nyonya Istana Matahari Terbenam terkekeh. King Sui menggosok hidungnya. Kedengarannya ini adalah anak antara Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Ye Jiange. Bahkan jika Nyonya Istana Matahari Terbenam tidak mengatakan itu, Ye Jiange tidak akan pergi sejak awal. Jika dia mau, King Sui dan yang lainnya akan menghentikannya. Ini adalah pertama kalinya King Sui menghadapi hal-hal seperti ini dan bahkan King Sui sendiri merasa sedikit gelisah. Binatang buas kuno lebih kuat dari binatang iblis pada level yang sama. Lebih jauh lagi, dia adalah seorang alkemis dan dengan demikian, akan bisa mendapatkan banyak bahan obat berharga dari binatang buas kuno yang terpencil. Kalau begitu kita bertiga akan pergi besok. King Sui memandang kedua wanita itu dan bertanya. Mari kita ajak Sister Hanye. Nyonya Istana Matahari Terbenam memikirkannya dan berkata. Meskipun King Sui baru saja kembali untuk 1 malam, dia memiliki cara sendiri untuk menghubungi King Hanye. Mengetahui kemampuannya, King Sui tidak menentang gagasan untuk membiarkannya ikut. Keesokan paginya, ketiga wanita itu telah tiba dan Ye Jiange menyuruh mereka pergi, memerintahkan mereka untuk berhati-hati. Baru setelah King Sui dan yang lainnya menghilang dari pandangannya, barulah dia kembali ke kamarnya. Anak itu sudah bangun dan menatap Ye Jiange dengan sepasang mata besar. Dia jarang menangis dan bahkan ada senyum tipis di wajahnya yang sangat tampan. Melihat anak itu, Ye Jiange tidak bisa menahan senyum bahagia. Siwer. Ye Jiange memanggil nama putranya dan menempelkan jarinya ke pipi lembut putranya. Anak itu masih terlalu muda. Namun, anak-anak dilahirkan dekat dengan ibu mereka. Meskipun dia masih muda, dia memiliki indera penciuman. Orang cenderung mengatakan bahwa anak-anak dapat mengenali orang dan ketika mereka masih sangat muda, mereka cenderung lebih membedakan orang berdasarkan baunya. Jarak 100.000 li tidak dianggap banyak untuk King Sui dan ketiga wanita itu. Mereka mengambil naga giok putih Muyun Qingge yang telah dia jinakkan di masa lalu. Itu adalah binatang tingkat ilahi dan mendapatkan tangannya di naga giok putih memberi Muyun Qingge dorongan dalam kemampuan mereka. Apalagi kehebatan naga giok putih di dalam air cukup bagus. Setelah dijinakkan, naga giok putih menjadi jauh lebih kuat dari sebelumnya. Bagaimanapun, King Sui memiliki cukup banyak pil obat dan sarana untuk meningkatkan kemampuan binatang iblis. Jade Spirit Pool. Ini adalah wilayah pegunungan di dalam air, dikelilingi oleh pegunungan yang menjulang tinggi di daerah tersebut. Namun jarak antar pegunungan masih sangat jauh. Baru setelah masuk mereka menyadari bahwa tempat itu sangat luas. Saat mereka memasuki lembah, suhu turun drastis. Suhu di sini sangat rendah, tetapi tidak cukup rendah untuk air di daerah itu membeku. Mereka hanya memancarkan rasa dingin yang menusuk. Cara ini, Nyonya Istana Matahari Terbenam memimpin dan pergi. Meskipun dia berjalan, gerakannya anggun dan gesit seperti angsa saat dia maju dengan cepat. King Sui takut sesuatu akan terjadi padanya dan dengan cepat mengikuti. Tentu saja,
Muyun Qingge dan King Hanye juga tidak ketinggalan. Mereka berada di tebing gunung, dan Jade Spirit Pool berada di dasar. Melihat ke bawah dari atas, Jade Spirit Pool sepertinya sangat besar. Meskipun dikatakan sebagai kolam, ukurannya telah melampaui imajinasi King Sui. Warna air yang hijau tua memberikan perasaan tidak nyaman. Namun, udara di sini sangat segar. Hanya saja ada sedikit rasa dingin yang tajam di tengah kesegarannya. Ada di sini. Heltigon itu ada di dasar kolam ini. Istana matahari terbenam berbalik dan dikonfirmasi dengan King Sui dan kedua wanita itu. Tidak ada yang salah dengan air di atas, tapi semakin jauh Anda turun, semakin beracun. King Sui memperingatkan ketiga wanita itu. Masih ada cukup banyak jenis ikan di dasar laut dan tidak terlihat seperti yang berbisa. Apakah benar-benar mungkin bahwa tidak ada racun di atas tetapi ada di bawah? King Hanye bertanya dengan bingung. Jenis racun ini cenderung tenggelam, dan toksisitasnya perlahan-lahan akan menumpuk. Oleh karena itu, semakin tinggi, semakin sedikit toksisitasnya. Sepertinya Heltigon ini makhluk yang cukup berbisa. King Sui sedikit mengernyit. Tidak ada yang mau terlibat dalam keberadaan beracun. Terutama ketika pihak lain adalah binatang buas kuno yang begitu kuat. King Sui memiliki ketahanan yang tinggi terhadap racun, tetapi hal yang sama tidak dapat dikatakan untuk para wanita. Sejujurnya, King Sui tidak ingin mengambil risiko sebesar itu. Namun, pada saat itu, hal yang mengejutkan King Sui adalah bahwa binatang pembunuh naga yang berada di sebelah mereka telah melesat keluar dari tebing dan terjun ke bawah menuju kolam Jade Spirit. Binatang pembunuh naga. King Sui telah lupa bahwa binatang buas kuno ini juga merupakan binatang jenis naga. Setidaknya, ada garis keturunan naga di dalamnya. Hanya binatang pembunuh naga yang memiliki garis keturunan naga akan mampu menahan semua kemampuan lawan sebesar 20%. Binatang pembunuh naga menghilang dengan sangat cepat setelah menyerbu ke dalam kolam Jade Spirit. Ini membuat King Sui sedikit khawatir. Bagaimanapun, ini adalah Jade Spirit Pool yang beracun. Meskipun resistensi binatang pembunuh binatang terhadap serangan sangat kuat dan dengan demikian akan sulit untuk menahan luka apapun, itu tidak bisa dihancurkan. King Sui tidak tahu harus berbuat apa. Haruskah dia turun? Atau haruskah dia menunggu binatang pembunuh naga? Groar. Saat King Sui ragu-ragu, suara gemuruh rendah terdengar dari Jade Spirit Pool. Tampaknya beresonansi tepat di benaknya dan suara gemetar itu bisa menyebabkan orang yang tidak cukup kuat untuk mati di tempat. Boom! Sinar besar air menyembur keluar dan di tengah-tengah air yang memercik, King Sui melihat binatang pembunuh naga. Itu dalam keadaan sedikit buruk, tetapi King Sui senang melihat itu tidak terluka. King Sui mengulurkan tangannya dan menarik binatang pembunuh naga kembali dengan kekuatan yang lembut dan lembut. Groar-groar. Binatang pembunuh naga juga mengeluarkan raungan rendah, sepertinya hanya untuk membalas suara gemuruh yang datang dari Jade Spirit Pool. King Sui tidak tahu apa yang telah dilakukan binatang pembunuh naga untuk dapat membawa amarah yang begitu besar ke binatang kuno yang sunyi itu. Dari suaranya, King Sui tahu bahwa itu sepertinya sangat marah. Segera, pilar air lain muncul dan binatang iblis besar berwarna hijau tua muncul di permukaan Jade Spirit Pool. Panjangnya sekitar 500 meter dan di antara yang sejajar, tubuhnya tidak bisa dianggap besar. Namun, ukuran tubuh 500 meter bukanlah sesuatu yang sepele. King Sui sudah terbiasa dengan ini. Menjadi besar tidak berarti menjadi kuat. Makhluk ini bertubuh besar seperti harimau dan tubuhnya yang hitam pekat tampak bercahaya hitam. Kepalanya yang besar adalah kepala naga yang tampak buas dan aura ganas yang dipancarkannya tampak seperti dari dalam neraka itu sendiri. Dalam legenda, Heltigon dan Cerberus adalah binatang kuat yang menjaga gerbang neraka. Tentu saja, apakah ini benar atau tidak adalah sesuatu yang hanya diketahui oleh para dewa. Ada atau tidaknya keberadaan seperti dewa pada awalnya juga merupakan sesuatu yang hanya diketahui oleh para dewa itu sendiri. Itu memiliki sosok yang tampak kuat dan tampaknya memiliki aura dominasi.
Tubuhnya yang besar sedikit melengkung, seolah-olah akan berlari keluar untuk memberikan serangan mematikan pada musuh setiap saat. Sangat kuat, melalui auranya, King Sui dapat merasakan bahwa Heltigon ini sangat kuat. Namun, setelah binatang pembunuh naga mengeluarkan 2 raungan rendah, kekuatannya jelas turun sedikit. Seolah merasakan perubahan pada kekuatannya, itu meraung dengan marah. Tubuhnya yang tegang tiba-tiba melesat, seperti seketika busur yang ditarik sepenuhnya dilepaskan. Heltigon yang besar melesat ke arah King Sui dengan kecepatan kilat. Ekornya menyapu seperti cambuk saat berada di udara. Booming, puncak gunung di sekitarnya telah hancur. Ketika Heltigon bergerak, King Sui juga bergerak. Dia telah mengedarkan kekuatannya secara maksimal dan dia menyerang Golden Battle Halberd dengan kekuatan penuh. Saat ini, kekuatan King Sui tidak bisa diremehkan. Golden Battle Halberd membawa serangkaian bayangan emas besar dan bentrok melawan Heltigon. Duar-duar, suara keras yang seperti guntur menderu terdengar dan King Sui dan para wanita, bersama dengan binatang pembunuh naga, terlempar ke belakang di udara. Dengan kekuatan King Sui saat ini, dia tidak berhasil menguasai situasi karena serangan tiba-tiba. Apalagi, itu juga karena dia khawatir dengan para wanita. Bagaimanapun, celah kekuatan mereka masih cukup besar dibandingkan dengan dia. Kekuatan Heltigon telah dilemahkan oleh binatang pembunuh naga sebesar 20%. Meski begitu, King Sui masih merasa itu adalah lawan yang merepotkan. Untungnya, dia masih memiliki beberapa gerakan di lengan bajunya yang tidak dia gunakan. Tubuh besar Heltigon telah ditangkis oleh King Sui sebelumnya dan ini tampaknya telah menghalangi harga dirinya. Itu membuka mulut besarnya dan mengeluarkan api merah ke arah King Sui dan kelompoknya. Neraka Inferno, itu seperti api Hellfire Phoenix, dengan satu-satunya perbedaan terletak pada kehebatannya. King Sui tidak takut, dia bisa mengabaikan hampir 70% kerusakan dari serangan energi roh apapun. Oleh karena itu, meskipun Heltigon sangat kuat, itu bukan ancaman bagi King Sui. YR, kalian berhati-hatilah. Anda tidak perlu melangkah maju. Tidak apa-apa, hanya membantu dari samping, kata King Sui, bahkan tanpa menoleh. Di antara ketiga wanita itu, hubungan King Sui dengan King Hanye pada dasarnya diatur dalam batu. Adapun 2 lainnya, masih sulit untuk mengatakannya. Muyun Qingge tidak mengatakan dengan jelas bahwa dia menyukainya, dan ini membuatnya merasa jauh lebih nyaman. Ketika seorang pria memiliki kasih sayang semua wanita padanya, segalanya akan menjadi rumit. Cinta itu pedang bermata 2, dan jika tidak digunakan dengan benar akan membawa kerugian bagi kedua belah pihak. Bukan karena King Sui bermain-main dengan susah payah. Dia hanya percaya bahwa itu sudah cukup. Jika ada lebih banyak tambahan untuk wanitanya, dia akan merasa lebih buruk. Laki-laki adalah makhluk sederhana yang tidak bisa menahan godaan. Ketika seorang pria yang memiliki rasa tanggung jawab menghadapi situasi seperti ini, dia tidak akan merasa itu akan mudah. Nyonya Istana Matahari Terbenam memiliki pesona yang dewasa dan juga sangat pengertian. Sejak dia menjelaskan kepada King Sui tentang perasaannya dan bahwa dia akan menyerahkan segalanya pada takdir, dia tidak mengganggu King Sui lebih jauh dan hanya bertindak seperti seorang kakak perempuan. Namun, King Sui masih bisa merasakan bahwa dia menyukainya. Hati-hati, King Hanye memanggil sambil terus memberikan bantuan dari samping. Dia sangat kuat, setidaknya, dibandingkan dengan Nyonya Istana Matahari Terbenam dan Muyun Qingge. Dia berada di sekitar tingkat King Sui sebelum dia mencapai terobosan. Namun, ketika Heltigon adalah lawannya, dia hanya bisa melindungi dirinya sendiri. Mandi di neraka Inferno, King Sui mengayunkan tangannya dan Gunung 9 Benua muncul di hadapannya. Ukurannya tetap sama, tetapi kehebatannya telah meningkat pesat. Yang terpenting, itu memiliki serangan perisai yang kuat. Jika serangan perisai absolut muncul, itu bisa mengabaikan kekuatan lawan dan memberikan pukulan keras kepada lawan. Nyanyian emas penghancur cakar naga. King Sui menggunakan Chain Dragon Claw Crushing Gold ke Golden Battle Halberd,
mengabaikan pertahanan dan memberikan serangan yang berdampak pada lawan. Selain itu, dengan ciri-ciri Golden Battle Halberd, bahkan Heltigon memiliki cukup banyak keraguan. Itu bahkan terasa sedikit takut, terutama setelah 2 lubang menembus dirinya sendiri oleh Golden Battle Halberd. Dampak penetrasi absolut The Golden Battle Halberd, selain kekuatan ledakan itu, adalah sesuatu yang bahkan Heltigon tidak dapat menahannya dengan tubuhnya yang kokoh dan seperti baja. Groar-groar, kerusakan kecil ini hanya memberikan luka kecil pada tubuh besar Heltigon. Ini adalah keuntungan memiliki tubuh yang besar. Memiliki kulit dan daging yang tebal adalah sesuatu yang cocok dengan level kultivasi apapun. Itu seperti perbedaan yang mematikan bagi seseorang yang ditusuk dengan jarum atau ditusuk oleh belati. Namun, tindakan King Sui telah membuat marah Heltigon. Kepala naga buasnya tiba-tiba berubah menjadi warna merah darah. Bloodhand Dragon Tiger roar. Kabut darah memenuhi sekeliling dan itu seperti kabut yang mewarnai seluruh ruangan dengan warna merah. Namun, itu tidak mempengaruhi penglihatan. Di dalam kabut merah, gambar hantu merah dari Heltigon muncul. Gambar hantu itu hanya berukuran 10 meter. Meskipun itu dianggap besar ketika berdiri di depan King Sui, jika dibandingkan dengan Heltigon, dengan satu berada di 10 meter sementara yang lain di 500 meter, yang pertama seperti ukuran miniatur. Namun, itu masih mengandung kekuatan kekerasan. Aura yang dipancarkannya mendominasi dan memiliki efek luar biasa yang kuat. Rumah-rumah di kehidupan King Sui sebelumnya sering dijaga oleh barang-barang harimau atau singa. Heltigon adalah Tigon dan berdasarkan kepercayaan dari kehidupan sebelumnya, kemampuannya untuk menekan akan menjadi lebih kuat. Namun, ini hanyalah legenda dan tidak ada yang tahu apakah itu benar atau tidak. Kaisar Qi, seni mengejar. King Sui tidak lagi menahan dan mengeluarkan teknik terbaiknya. Kekuatan Heltigon sekali lagi berkurang meskipun itu baru saja pulih dalam jumlah yang signifikan. Namun, secara keseluruhan, itu masih sedikit lebih kuat daripada saat dilemahkan oleh binatang pembunuh naga. Semuanya sesuai harapan King Sui. Keberadaan tingkat seperti itu akan memiliki teknik pamungkasnya sendiri, seperti serangan Paragon King Sui. Mereka cenderung memiliki teknik khusus yang dapat meningkatkan kekuatan mereka, tetapi kebanyakan dari mereka seringkali terlalu dibatasi waktu. Ki Kaisar King Sui dan seni mengejar adalah paragon yang menentang surga dan dapat mengabaikan semua perbedaan level. Selain itu, efeknya tidak dapat dihilangkan. Mereka benar-benar sangat mendominasi. Melihat bahwa Heltigon yang berwarna merah darah semakin jelas, King Sui merasa sedikit cemas. Setiap orang akan merasa sedikit gugup saat menghadapi bahaya dari masa depan yang tidak diketahui. Pergilah. King Sui menggunakan pikirannya untuk mengendalikan Gunung Sembilan Benua, mengirimkannya ke arah neraka Tigon merah darah dengan kecepatan cepat. Boomim. King Sui hanya bermaksud untuk membuat sedikit gangguan dan tidak benar-benar mengharapkan Gunung Sembilan Benua untuk mengalahkan lawan. Dia hanya ingin memahami kemampuannya. Setelah melakukan kontak dengan gambar hantu neraka berwarna merah darah dari neraka Tigon, Gunung Sembilan Benua segera dikirim terbang dari serangan balik. Melihat Gunung Sembilan Benua yang dikirim terbang kembali, King Sui tidak memilih untuk merenung lagi. Dia merasa tidak ada banyak waktu dan mengayunkan Golden Battle Halberd. Fin setan yang haus darah. Whoosh! Tanaman merambat besar yang haus darah tumbuh dengan cepat dan seketika menahan darah merah Heltigon dengan erat, yang kemudian terus menumpuk di atas lapisan. King Sui menghela nafas lega. Dia memiliki banyak kepercayaan pada tanaman merambat iblis yang haus darah. Selain itu, dia juga telah berusaha semaksimal mungkin dalam hal ini dan pada dasarnya tidak pernah gagal saat menggunakannya sebelumnya. Boomim! Ledakan nyala api yang keras terdengar dan King Sui menyaksikan dengan takjub saat tanaman merambat iblis yang haus darah mulai meledak menjadi api. Sebelumnya, King Sui masih percaya bahwa elemen api bukanlah kelemahan elemen kayu dan harus mampu menahannya. Namun, dia lupa bahwa kayu menimbulkan api. Yang paling penting, King Sui meremehkan kekuatan api Heltigon.
Elemen kayu mengorbankan dirinya sendiri untuk membangun kekuatan elemen api. Dia sekarang merasa seolah-olah dia telah menghancurkan kakinya sendiri dengan batu. Dia merasakan kekuatan di dalam healthy ground merah darah yang tampaknya tumbuh semakin kuat. Tidak ingin ceroboh, King Sui menghancurkan tanaman merambat iblis yang haus darah. Pada saat ini semua tanaman merambat telah hilang. Heltigon berwarna merah darah sudah memancarkan asap hitam kemerahan dari seluruh tubuhnya. Seolah-olah binatang buas yang tak tertandingi telah muncul dari dunia bawah. Groar-groar, kedua Heltigons tiba-tiba mengeluarkan raungan besar. Tubuh besar Heltigon menyerbu ke arah King Sui dengan kecepatan kilat sementara Heltigon yang berwarna merah darah menyerang aliran api tembus hitam yang berukuran beberapa kaki. Api jiwa. Mata King Sui berkontraksi saat dia mengutuk. Ini buruk. Tubuh fisiknya kuat dan energi rohnya bahkan membuatnya mengabaikan hampir 70% dari semua serangan. Namun, dia tidak akan pernah menyangka bahwa serangan terakhir lawan, Flame of Soul, tidak termasuk dalam 70%. The Flame of Soul adalah sejenis api spiritual yang dapat membakar kesadaran dan pikiran seseorang. Jika seseorang tidak mampu menahannya, mereka bisa menjadi disorientasi atau lebih buruk lagi, mendaratkan diri mereka dalam keadaan vegetatif. Namun, mereka tidak akan mati juga tidak akan merasakan banyak kesakitan. Sebaliknya, mereka akan kehilangan sebagian atau seluruh ingatan mereka, dan menjadi bersih secara mental. Meskipun kecepatan Flame of Soul tidak cepat, itu masih merupakan jenis serangan yang tidak bisa ditahan. Kecuali ada gaya serangan khusus yang bisa menghentikannya, yang bisa dilakukan hanyalah menghindarinya. Tapi api jiwa ini dikunci oleh pengetahuan tentang Tuhan, tidak pernah melepaskan targetnya. Saat King Sui melihatnya bergegas, kepalanya berjalan terlalu cepat. Gunung 9 benua telah memblokirnya sekali tapi sayangnya, itu menembus. Bahkan harta karun seperti Gunung 9 benua tidak dapat memblokirnya. Dengan demikian, King Sui juga tidak berani mencoba menggunakan Golden Battle Halberd jika itu akan memiliki nasib yang sama. Dia tahu dia harus menerima pukulan itu sendiri. Pengakuan King Sui terhadap roh kuat, tetapi seperti yang diharapkan, dia tidak mau mencobanya. Pada akhirnya, tidak ada yang mau melompat lebih dulu ke dalam bahaya. Jika mereka mengacau, maka nasib mereka akan lebih buruk daripada kematian. Ketika King Sui berencana untuk mundur dan bersembunyi, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Flame of Soul malah menuju Qin Han Ye, dan itu tidak melambat. King Sui, yang sangat takut warna itu meninggalkan wajahnya, tidak punya waktu untuk berpikir, dan segera terbang. Pada saat itulah Flame of Soul berputar dengan keras dan masuk ke tubuh King Sui. King Sui menggigil dingin saat gelombang perasaan dingin menyelimuti seluruh tubuhnya dari tulangnya. Pada saat yang sama, dia bisa mendengar tangisan gugup dari ketiga wanita itu, tapi dia tidak bisa mendengar apapun tidak lama setelah itu. King Sui dengan cepat merasa seolah-olah jiwanya mencoba melarikan diri dari tubuhnya. Ini adalah perasaan yang aneh. Seolah-olah jiwanya terus bergetar. Gambar yin yang di lautan berputar dengan liar, tetapi tampaknya itu tidak bisa menghilangkan bahaya yang mendesak. Jiwa King Sui secara alami sangat kuat, tetapi bahkan dia merasakan perasaan lama ditelan. Seluruh tubuhnya tidak memiliki perasaan apapun, sepertinya lumpuh dan terkunci. Tidak ada serangan balasan untuk jenis serangan ini. Itu hanya bisa dilakukan secara langsung karena bertahan bukanlah pilihan. Yang akan dilakukannya hanyalah menghentikan serangan untuk waktu yang singkat. King Sui tahu bahwa dia tidak bisa bergerak, tetapi dia masih sadar. Matanya tidak bisa melihat, telinga tidak bisa mendengar, dia tidak punya perasaan. Dia tahu bahwa situasi saat ini menjadi sangat berbahaya. Dalam sekejap, dia bisa saja membiarkan salah satu dari 3 wanita itu dikorbankan, tetapi dia tahu bahwa binatang pembunuh naga masih di luar dan bisa menahan benteng untuk sementara waktu. King Sui bukanlah tipe yang akan menerima kekalahan. Tidak peduli bagaimana situasinya, dia tetap tidak akan mengatakan bahwa dia kalah.
Semakin berbahaya, semakin bersemangat jiwanya, dan serangan ini membuat King Sui sekarang memiliki kekuatan lebih dari yang pernah dibayangkan. Dunia ini sangat menarik. Terkadang hal itu bisa membuat orang jadi cemberut, melindungi makanan lezat hingga mati kelaparan dan melindungi gunung emas dan perak menjadi miskin. 9 jiwa naga yang, meskipun King Sui tidak bisa bergerak sekarang, dia masih bisa memikirkan bentuk naga ini dengan sangat mudah. Teknik ini telah dibudidayakan untuk waktu yang lama dan meskipun masih belum mencapai tingkat keberhasilan yang kecil, teknik ini akan segera mencapai itu. King Sui hanya tahu bahwa jiwa naga 9 yang dapat meningkatkan kekuatan, tetapi apakah itu memiliki hubungan dengan jiwa, dia tidak tahu. Ketika dia menerima serangan Heltigon, dia tahu bahwa ada beberapa serangan yang sangat menarik di dunia ini, seperti serangan fisik yang digabungkan dengan serangan energi roh di masa lalu. Di dalam jiwa naga 9 yang, King Sui dengan jelas mengingat poin penting. Itu adalah fakta bahwa itu bisa bertahan dari serangan membalikkan kerusakan terhadap serangan tipe jiwa. Itu juga bisa memperkuat jiwa orang tersebut. Ini juga sesuatu yang King Sui temukan di tempat. Hal utama adalah bahwa jiwa naga 9 yang belum mencapai tahap kesuksesan kecil. Karena alasan inilah dia tidak pernah berpikir untuk menggunakannya. Sayangnya, itu masih belum berkembang hingga saat itu. Jika dia menggunakannya maka itu akan terlalu cepat. Tetapi dia tidak memiliki metode lain, dan setidaknya harus mencobanya. 9 yang naga jiwa bangkit dari tubuh King Sui dan berputar seperti biasa di tubuhnya. Biasanya, mudah untuk menjadi rileks, tetapi saat ini dia merasakan banyak hambatan dan tampaknya sangat keras, seperti orang yang mencoba berjalan dengan beban yang berat. Bahkan sebelum sulit berjalan, kali ini dia harus mendaki bukit yang curam juga. Itu menguras tenaga, sangat menguras tenaga. Jenis perasaan ini seperti baru mencapai batas, tetapi masih bisa berlanjut. Namun, King Sui sekarang sangat tergesa-gesa. Dia tahu bahwa situasi di luar sangat kacau dan dia tidak punya waktu untuk tetap di sini. Dia harus menerobos situasi di depannya. Seolah-olah ada lereng curam di depannya, dia harus segera bergegas. Meski begitu, hanya mencoba untuk mengambil langkah ke depan sudah merugikan tubuhnya. King Sui memikirkan Ye Jiange, dia memikirkan anak-anak kecil, dan kemudian mereka yang bahkan belum mencapai bulan pertama kehidupan. Dia memikirkan ibunya, memikirkan Chang Hai Mingyue, memikirkan kakeknya, juga King Han Ye dan beberapa wanita di luar. Mereka dalam bahaya besar sekarang. Tiba-tiba, keinginan untuk hidup berputar di seluruh tubuhnya. Bejana Paragon tampaknya telah sedikit berjuang bebas dari ikatan dan memancarkan cahaya keemasan. Pelet 7 warna mulai beredar dengan cepat saat menerima pembesaran dari cahaya keemasan ini. Bagian dalam hati King Sui menjadi jelas, seolah-olah tekad yang kuat telah kembali. Dia tidak akan membiarkan wanita di sekitarnya terluka. Karena dia seorang pria, dia tidak bisa membiarkan wanitanya sendiri dalam bahaya. Dum, gelombang energi alam melesat keluar dari dantian pada saat yang sama gelombang kekuatan misterius tiba-tiba muncul, dan mengalir ke seluruh tubuh dan menyebabkan perasaan dingin sebelumnya menghilang. Dia akhirnya bisa mengendalikan tubuhnya sekali lagi. Ini belum semuanya. Sepertinya kekuatannya juga meningkat pesat. King Sui tiba-tiba membuka matanya dan menemukan King Han Ye bersembunyi bersamanya. Binatang pembunuh naga membela mereka berdua dengan putus asa. Setiap kali dia ditampar, binatang itu akan segera berlari kembali. Apa yang benar-benar menempatkan mereka pada posisi yang buruk adalah Flame of Soul itu. King Sui merasa bahwa tidak banyak waktu telah berlalu. Masih bagus dia kembali begitu cepat, kalau tidak ketiga wanita itu mungkin akan terluka. Bukan hanya itu, jika dia tidak salah, jiwa naga 9 yangnya telah mencapai tahap kesuksesan kecil. King Sui membuka matanya dan menyapu King Han Ye, nyonya istana matahari terbenam, dan Muyun King Ge ke tempat yang sama bersama. Ketika King Han Ye digendong oleh King Sui, dia melompat keluar dari kulitnya tetapi segera dipenuhi dengan kebahagiaan.
King Sui adalah tulang punggung mereka. Untuk alasan itu, ketika dia memegang King Sui yang koma, tubuhnya diserang dengan sedingin es dan hatinya seperti abu terbakar, dan itu sama untuk dua lainnya, sampai-sampai mereka bahkan merasa bersalah karena telah membiarkan ini terjadi. Jika masalah muncul dengan King Sui, akan sulit bagi mereka untuk bertahan hidup, tetapi mereka tidak sedih karena kematian mereka sendiri. Saat King Hanye melihat King Sui bangun, dia dengan gembira memeluk King Sui, "Kamu sudah bangun." Saat dia mengatakan ini, beberapa tetes air mata menetes dari matanya. Ini adalah keberuntungan dan air mata kebahagiaan. Melihat King Hanye seperti ini, hati King Sui sendiri dipenuhi dengan kehangatan dan memeluknya erat. Cermat, ini akan kembali. Menyaksikan kembalinya Flame of Soul, Muyun Qingge buru-buru mengingatkan mereka. King Sui menurunkan King Hanye dan menatap keganasan di mata Flame of Soul. Dia tiba-tiba mengulurkan tangan kanannya. Wosh! Siluet emas yang mirip dengan naga setan neraka merah itu, kecuali bahwa ini adalah naga emas. Ukurannya sekitar 10 meter, tapi itu berkembang pesat dengan kekuatan dan keganasan yang lebih besar. 9 jiwa naga yang, ini adalah bentuk naga yang sebenarnya. 9 jiwa naga yang, dengan keganasan yang kuat, dengan kekuatan spiritual yang penuh dengan kekuatan dan cahaya. Beng, sebuah suara yang dalam bergema, dan di bawah mata King Sui yang terkejut, siluet jiwa naga neraka kemudian menghilang. King Sui tidak dapat membayangkan bahwa 9 yang naga jiwa, yang baru saja mencapai tahap kesuksesan kecil, akan memiliki kekuatan seperti itu. Dengan cara ini, King Sui benar-benar lebih kuat dari siapapun dan dengan semangat dendamnya, dia mengendalikan jiwa naga emas untuk bergegas menuju neraka Tigon. Lalu apa yang terjadi adalah sesuatu yang King Sui tidak berani bayangkan. 9 yang naga jiwa bergegas melalui neraka Tigon dan seolah-olah tidak ada yang terjadi, Tigon neraka tidak menerima kerusakan. Dasar Hell Tigon juga sesuatu yang sulit dibayangkan. Hanya dengan menonton, King Sui tidak bisa mengerti banyak. King Sui tidak tahu apakah Hell Tigon ini dapat mengubah bentuknya atau tidak, tetapi dia tahu bahwa Hell Tigon setidaknya sama cerdasnya dengan manusia. Pada saat ini, King Sui dengan cepat memasuki laut kesadaran dan menghadapi jiwa naga 9 yang hari ini. Alasannya karena dia tidak yakin apakah roh naga 9 yang benar-benar mencapai tahap kesuksesan kecil dan tidak yakin dengan kekuatan sejatinya. 9 yang naga jiwa, tahap sukses kecil, meningkatkan energi roh dengan selisih besar. Meningkatkan semua kekuatan 1 kali lipat setiap saat. 9 jiwa naga yang dapat menghancurkan energi roh jauh lebih kuat dari dirinya dengan cepat, tetapi tidak dapat menyerang energi jiwa apapun yang digabungkan dengan kehadiran energi khusus. King Sui sekarang sepertinya mengerti. Dia cukup senang bahkan dengan kerugian kecil yang dimilikinya. Kemampuan 9 yang naga jiwa untuk meningkatkan semua kekuatan dengan 1 kali lipat benar-benar menakutkan. Itu juga bisa langsung membunuh energi jiwa berkali-kali lebih kuat dari dirinya sendiri serta sekelompok energi aneh, meski hanya bisa menyerang makhluk dengan energi jiwa. Saat dia berpikir tentang memiliki tubuh yang kuat dan energi roh, dan terlebih lagi kombinasi energi roh dan asal ki, itu sudah cukup untuk membunuh beberapa orang hanya dengan energi roh. Sekarang dengan 9 yang naga jiwa, tidak perlu lagi takut akan serangan energi jiwa. Hell Tigon menyaksikan King Sui saat 9 yang naga jiwa telah menghilang. Binatang yang tidak puas ini kemudian menembakkan Flame of Soul lainnya, yang berbentuk Hell Tigon dengan warna darah seperti sebelumnya. Cahaya dingin melintas di mata King Sui. Dia kemudian mengulurkan tangannya lagi dan memanggil 9 yang naga jiwa untuk menghancurkan Tigon neraka berwarna darah. Harus diketahui bahwa serangan seperti ini menghabiskan banyak energi. Kekuatan Hell Tigon telah mengambil banyak diskon. Sambil dengan hati-hati memperhatikan gerakan King Sui, itu mulai perlahan mundur. Di satu sisi, King Sui mendapat manfaat dari peristiwa yang tidak menguntungkan. Meski begitu, dia tidak bisa membiarkan orang ini kabur begitu saja. 9 hukum istana.
Binatang pembunuh naga kemudian memotong rute pelarian dari neraka Tigon. Dengan kebajikan jiwa naga 9 yang, kekuatan King Sui telah meningkat 1 kali lipat lagi. Dia bergegas menuju Heltigon, Golden Halberd di tangannya memegang cahaya keemasan yang terang. Duar, Groar. Hal yang berbeda dari sebelumnya adalah serangan tunggal King Sui telah melenyapkan tubuh raksasa itu, yang bergema dengan suara semua tulangnya yang hancur. Heltigon mengeluarkan raungan yang memekakkan telinga dan ekor harimau raksasanya dengan keras menyapu King Sui dan menyebabkan semburan angin bertiup. Keganasannya dipicu. Itu menyapu ekornya, dan kepala naga yang ganas melesat ke arah King Sui. Pada saat ini, King Sui merasakan keracunan yang tidak terkendali. Rohnya berjalan kembali ke tubuhnya. Teknik pertempuran kuno 9 posisi dikombinasikan dengan nyanyian emas penghancur cakar naga bersama dengan teknik lainnya digunakan pada pertempuran emas tombak. Semburan darah menyembur dari tubuh raksasa Heltigon, lalu terdengar suara tulang yang hancur dan hancur. Setelah King Sui berpikir tentang bagaimana makhluk ini akan menyakiti King Han Ye saat dia tidak ada, dia menjadi murka. Tanpa benar-benar membedakan kesalahan, dengan survival of the fittest, dalam waktu singkat King Sui dipenuhi dengan haus darah. Tubuhnya berlumuran darah segar dari Heltigon, yang pada napas terakhirnya. Tetapi pada saat yang sama, perasaan spiritual King Sui menemukan bahwa seseorang sedang terburu-buru pada saat itu. Dia tercengang, memperhatikan ketiga wanita itu, yang sedang menonton Heltigon saat jatuh dan melihat perubahan di wajah King Sui sebelum dia bisa bertanya tentang mereka. Dalam waktu singkat ini dalam keadaan terpana, dengan jarak yang perlahan ditutup, karena ketiga wanita itu bukan orang normal, mereka secara alami juga menyadarinya. Jika datang saat ini, mungkin datang bersama Heltigon. King Sui tersenyum pada ketiga wanita itu. Pada saat ini, kecuali kepalanya, seluruh sosoknya diwarnai merah darah, memberikan wajah tampannya memiliki keanehan ekstra. Ketiga wanita itu tercengang ketika mereka melihatnya seperti ini, tetapi mereka semua dengan cepat pulih. Selain Nyonya Istana Matahari terbenam, King Han Ye dan Muyun Qingge sedikit malu dan wajah mereka menjadi sedikit merah. "King Sui, kamu sedikit genit hari ini," kata Nyonya Istana Matahari terbenam sambil tertawa. Dia masih bisa sedikit santai dan dia merasa relatif sehat. Situasi sebelumnya sangat berbahaya. Itu bisa menjadi cara untuk memperbarui hidup. Ketika King Sui mendengar komentar Nyonya Istana Matahari terbenam, dia ingin menangis dan tertawa pada saat yang sama. Namun, di kejauhan, sosok seseorang keluar. Mereka sedang duduk di atas seekor burung hijau raksasa. Kecepatan burung hijau itu sangat cepat. King Sui sudah menyimpan binatang pembunuh naga tetapi belum menyingkirkan Heltigon. Dia tidak punya cukup waktu. Yah, sepertinya dia sedang dalam proses mengemasnya dan belum selesai. Burung raksasa itu berhenti dalam jarak 100 meter dari King Sui, jarak ini sudah sangat dekat. Dari atas burung raksasa itu muncul 10 orang. Sekilas, King Sui sudah tahu siapa mereka. Di antara mereka ada seorang pria muda tetapi sisanya adalah yang lebih tua. "Kami telah menonton Heltigon ini untuk waktu yang lama, dan tidak berpikir bahwa Anda akan mengambilnya tepat di depan mata kami." Orang yang mengatakan ini adalah pemuda itu. King Sui mengerutkan alisnya, tetapi itu hanya sesaat. Pemuda ini memiliki aura menarik yang keluar dari tubuhnya. Juga, baginya untuk berbicara pada saat seperti ini menunjukkan bahwa dia berada dalam posisi yang tinggi. King Sui dapat merasakan bahwa pria itu masih sangat muda, mereka tidak mungkin lebih tua dari 200 tahun. Faktanya, kekuatan King Sui bisa saja hampir sama dengan orang yang setua itu. Pemuda berpakaian putih lengkap, tidak ternoda dan bersih. Dia juga sangat tampan, wajahnya cukup sempurna. Meskipun apa yang dia katakan sebelumnya membuat King Sui sedikit tidak nyaman. King Sui tidak peduli apakah itu alasan, yang dia tahu hanyalah bahwa dirinya adalah orang yang telah membunuh Tigon kuno ini. Apalagi daerah ini dikendalikan oleh Sunset Sea King Palace dan Eastern Peak Dragon Wolf Palace,
Tidak peduli sudut mana yang digunakan untuk melihat ini, King Sui tidak melewati batasnya. Apakah ada sesuatu yang membuatmu datang kemari? King Sui berpura-pura tidak mendengar apa yang dia katakan. Pria muda itu menciutkan dahinya dan menatap King Sui. Melihat orang yang berlumuran darah ini, dan kemudian melihat ketiga wanita itu membuatnya sedikit terpana. Ketiga wanita itu luar biasa, dan sikap pria muda itu tidak benar-benar di luar kebiasaan. Terutama dengan King Han Ye, dengan pikiran dan tubuhnya seolah-olah mereka dibuat di surga, dia memiliki jiwa dan pesona yang menggoda melebihi segalanya. King Sui memperhatikan tatapan serakah di mata pria itu, tetapi masih mengendalikan dirinya sendiri. Melalui pengendalian dirinya, dia tahu bahwa pemuda itu sangat kuat karena King Sui juga tahu betapa menakutkannya pesona King Han Ye. Saya mewakili klan Wave Moon untuk berterima kasih karena telah membantu saya menjaga Tigon Neraka. Pria muda itu berkata dengan tenang dan datang ke sisi ini. Klan Wave Moon. King Sui tercengang. Dia tidak tahu banyak tentang mereka tetapi dia sering mendengar tentang mereka. Karena Watermoon Cavern dan Wave Moon Clan sama-sama terkenal, mereka pasti memiliki kekuatan dan merupakan yang terkuat di belahan dunia ini. Awalnya hanya Watermoon Cavern yang sudah membuat tangan King Sui terikat. Namun, kekuatannya saat ini telah meningkat pesat hampir 5 kali lipat. Jika dia menghadapi Watermoon Cavern, itu tidak akan seburuk sebelumnya. Tunggu sebentar, King Sui memandangi pria muda yang datang. Oh, ada apa? Pemuda itu sedang menonton King Sui. Wajahnya tenang dan ekspresinya setenang air. Jika King Sui tidak melihat perubahan ekspresinya saat dia melihat ketiga wanita itu, dia akan berpikir bahwa pria ini seperti air dan batu. Saya tidak yakin apa yang Anda maksud dengan komentar Anda sebelumnya. Mengapa Anda berterima kasih kepada saya tanpa alasan yang jelas? King Sui segera bertanya. Tidak mungkin King Sui tidak tahu apa maksud pemuda itu, tapi dia tidak suka melihat pria ini menjadi bajak laut dengan keanggunan seperti itu. Dia harus membuat pria itu menunjukkan sisi buruknya. Pria itu takjub. Tentu saja, dia tidak berpikir bahwa King Sui tidak tahu apa-apa tentang apa yang dia maksud. Dia juga tahu untuk apa King Sui memancing dengan pernyataan ini. Hanya saja dia tidak mengerti bagaimana King Sui dapat terus berbicara seperti sebelumnya setelah dia menyebutkan klan Wave Moon. Itu adalah sesuatu yang membuatnya melakukan pengambilan ganda. Mungkin itu karena dia berhasil, atau karena wanita di sekitarnya. Seorang pria muda perlu memahami bagaimana beradaptasi dengan keadaan, dan tidak mempermalukan diri mereka sendiri. Pria muda itu berkata dengan elegan kepada King Sui. Wajahnya menunjukkan jejak senyum percaya diri. Ketika King Sui mendengar apa yang dikatakan pemuda itu, dia menoleh ketiga wanita di sampingnya, tersenyum. Tampaknya pria yang menghadapnya berpikir bahwa dia tidak layak untuk wanita di sampingnya. Oh, jadi maksudmu kau mencoba menjadi bajak laut untuk klan Wave Moon? King Sui menyeringai pada pria ini. Warna wajah pria itu berubah. Itu adalah fakta yang jelas bahwa klan Wave Moon sangat dihormati olehnya. Hampir semua orang di wilayah ini akan menunjukkan rasa hormat kepada siapapun yang menyebutkan klan Wave Moon. Dia adalah keturunan langsung klan, memegang posisi penting di dalamnya. Dengan bakat alami yang luar biasa, bahkan mungkin baginya untuk mengambil alih klan suatu hari nanti. Anak muda, saya harap Anda tahu konsekuensi dari apa yang Anda katakan. Anda tidak akan bisa menerimanya. Meskipun pemuda itu menciutkan dahinya, dia masih mengatakan ini dengan tenang, tapi dinginnya matanya telah menciptakan keinginan untuk membunuh. Hanya dirinya yang tahu bahwa alasan dia mengaktifkan haus darah bukan semata-mata karena penghinaan terhadap klan Wave Moon. Tentu saja, itu saja sudah cukup. Setidaknya itu untuk dia. Tapi alasan sebenarnya adalah ketiga wanita itu, dan itulah alasan terbaik. King Sui secara alami melihat melalui fasad ini dan tahu bahwa keadaannya tidak akan baik. Dia bukan orang yang takut pada masalah, terutama ketika lawannya sangat fokus pada wanita. Itu adalah sesuatu yang tidak bisa ditoleransi. Haha,
Kamu adalah salah satu dari orang lemah yang mengandalkan nama. Segala sesuatu yang keluar dari mulutmu adalah klan Wave Moon. Aku bahkan tidak tahu siapa kamu sebenarnya tanpa klan Wave Moon. King Sui mengatakan ini tanpa memberikan dasar, dan untuk seseorang yang sangat tidak aman tentang diri mereka sendiri, itu sangat efektif. Saat ini, kompleks wajah pemuda itu berubah. Sejak dia masih kecil hingga sekarang, bahkan orang yang lebih tua tidak pernah berbicara dengannya seperti ini. Selain itu, bahkan di antara orang-orang di levelnya sendiri, dia dianggap sangat kuat. Meski begitu, orang seperti dia memiliki kelemahan di hati mereka. Itu karena mereka tidak bisa menolak keluarga mereka ketika mereka membutuhkan bantuan. Jika itu adalah seseorang yang normal, maka mereka tidak akan bereaksi. Bagaimanapun, dia tidak memikirkan orang-orang dengan alam kultivasi yang lebih rendah darinya, tetapi dia merasa bahwa King Sui bukanlah orang yang normal. Melalui percakapan ini, dia dapat melihat bahwa pemuda yang berlumuran darah ini telah mencapai kesuksesannya sekarang melalui banyak kerja keras. Dia tahu bahwa seseorang tanpa latar belakang kaya tidak akan mengakui seseorang seperti dirinya, yang dibantu oleh latar belakangnya sendiri. Siapapun pasti mau diakui, terutama orang-orang yang diteguhkan melalui kesuksesannya. Penggunaan klan bukanlah sesuatu yang bisa dianggap enteng, tetapi yang paling penting adalah mereka bekerja untuk itu. Kamu pikir kamu siapa? Begitu lancang. Anda hanyalah seekor katak di dasar sumur. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa hanya karena Anda melakukan sesuatu, Anda berhak mengabaikan orang lain? Hari ini, saya akan menunjukkan betapa lemahnya Anda sebenarnya. Pria muda itu menatap King Sui dengan percaya diri. King Sui tertawa, berkata, "Baiklah. Sekarang kamu terlihat seperti laki-laki." "Tuan, orang ini sangat aneh." Mungkin orang tua di depan mengatakan ini dengan khawatir. "Paman ketujuh, saya memiliki kebebasan untuk melakukan ini." Pemuda itu dengan cepat menyela orang tua itu. Pria muda itu sedikit jijik dengan perilaku King Sui. Sekarang dia diolok-olok oleh King Sui dan lelaki tua itu memperlakukannya seperti anak kecil, seolah-olah dia bukan tandingan pemuda ini. Dia sedikit tidak bahagia. Ketika lelaki tua itu memanggil paman ketujuh ingin mengatakan sesuatu, lelaki tua lain menghentikannya dengan mengulurkan tangannya. Pemuda itu bernama Huang Wu dan merupakan keturunan Huang Kuilang dari klan Wave Moon. Huang Wu ini adalah cucu bungsu dari Huang Kuilang, yang merupakan individu yang sangat berbakat dan salah satu cikal bakal klan Wave Moon. Sebenarnya, apakah kamu keluar atau tidak itu tidak masalah. Jika Anda kalah, seseorang di belakang Anda akan menunjukkan wajahnya dan bahkan mungkin datang jauh-jauh. Kata-kata King Sui menghancurkan pikiran pemuda itu. Karena King Sui tahu pria ini memiliki motif tersembunyi. "Jangan khawatir, kamu tidak bisa menang," mengklaim Huang Wu. "Bagaimana jika saya lakukan?" King Sui tersenyum pada Huang Wu. "Kami akan pergi dan tidak akan menghalangi Anda dengan cara apapun." Huang Wu berkata setelah berpikir. Dari sudut pandangnya, dia sudah menyerah banyak dengan cara ini. Jika itu terserah King Sui dari sebelumnya, dia tidak akan membiarkan dia turun semudah itu. Namun, saat ini dia tidak ingin bernegosiasi, dan mengangguk. "Saya harap Anda bisa melakukan apa yang Anda katakan, jangan sampai Anda mempermalukan klan Wave Moon." Masih ada tekanan yang dibutuhkan untuk egonya yang besar. King Sui tahu, bahwa pertama-tama, jika Huang Wu kalah dan mempermalukan klan Wave Moon, mereka akan kembali. Dia hanya berharap hari ini tidak akan terjadi dan pertunangan yang satu ini tidak akan menjadikan mereka musuhnya. Kapanpun itu terjadi, dia tidak menyukai perasaan itu. King Sui tidak bisa memikirkan pilihan lain. Terkadang seperti ini, lingkungannya membangkitkan kecemburuan orang lain, tidak peduli apakah itu harta atau orang yang cantik. Satu lagi adalah jika seseorang perlu melewati King Sui sebelum mereka dapat melanjutkan balapan ke puncak dan mencoba menjadikan Anda batu loncatan. Kamu juga meremehkan klan Wave Moon. Siapapun bisa membuat klaim yang berani. Terkadang, tidak masalah apa yang Anda katakan,
Selama Anda bisa membungkam lawan Anda selamanya, maka masalah seperti ini akan terselesaikan dan tidak akan melanjutkan. Tidak ada orang lain yang tahu apa yang telah terjadi atau apa yang telah dikatakan. Pria itu mengeluarkan senjata, tampak seperti kipas angin besar. Ini bukan pertama kalinya King Sui melihat sesuatu seperti ini. Dia memegang Golden Battle Halberd di tangannya dan energi di tubuhnya mencapai puncaknya dan perlu dilepaskan. Lawannya tidak dapat melihat bahwa King Sui telah memaksimalkan kekuatannya. Bersambung, sampai jumpa di episode berikutnya. Semoga kalian semua terhibur. Terima kasih, bye-bye.